Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terlibat pelecehan seksual, 2 pengurus panti asuhan di Tangerang menjadi tersangka. Renovasi rumah sempat dibatalkan, kini mulai dibangun oleh Pemkab Serang. Diduga hasil pemburuan liar, warga Kota Cilegon serahkan kukang Jawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Seorang warga di Komplek Bukit Baja Sejahtera 2, Kota Cilegon, menyerahkan seekor kukang Jawa atau Nycticebus javanicus kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jabar wilayah Serang. Binatang ini merupakan satwa yang dilindungi, jumlahnya semakin sedikit karena maraknya pemburuan. Sebelumnya satwa ini ditemukan warga di area perumahan yang jauh dari hutan atau dari habitat aslinya. Diduga hewan tersebut merupakan hasil perburuan liar yang kemudian lepas dan masuk ke komplek perumahan warga. Pasalnya saat ditangkap, hewan nokturnal atau aktif di malam hari ini masih bersifat liar dan gampang menyerang manusia saat merasa terancam. Pagi sebelum berangkat kerja, emang sebelumnya ada laporan dari adik setelah nganter anak, kayaknya ada kucing dah gitu, yang ini keserempet. Ya udah nanti dilihat. Nah, bareng saya cek ternyata udah dikerumunin warga. Nah, saya lihat ternyata kukang. Makanya dengan inisiatif saya amanin, saya bawa. Kemungkinan liar kalau dari melihat kondisi fisik ya. Karena waktu saya tangkap juga posisinya masih galak. Jadi sempat sama warga dikerumunin, mau dipukul juga. Akhirnya saya lari, jangan Pak, jangan dipukul, nanti saya amanin aja gitu. Diketahui hewan endemik Pulau Jawa yang mendiami wilayah barat dan selatan ini semakin menyusut populasinya karena maraknya perburuan liar dan ditetapkan sebagai hewan dilindungi sejak tahun 1973. Kami akan bawa ke dokter hewan untuk diperiksa kesehatannya. Kemudian kalau dinyatakan sehat, kemudian kita akan lepas liarkan ke hutan. Ada kemungkinan warga memelihara lepas, ataupun kalau memang perumahan ini berdekatan dengan perkebunan atau dengan kebun, itu dipastikan juga dari kebun yang masuk ke perumahan. Setelah dievakuasi, kukang Jawa itu akan dibawa ke dokter hewan untuk diperiksa kesehatannya sebelum nantinya dilepas liarkan. BKSDA mengimbau agar tidak memelihara satwa dilindungi karena bisa terkena sanksi pidana. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Warga perumahan Lebak Indah, Kelurahan Trondol, Kota Serang mendatangi DPRD Kota Serang terkait permasalahan sarana prasarana umum di sekitar tempat tinggal yang menjadi ruko oleh pengembang. Masyarakat mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan milik pemerintah Kota Serang karena sebelumnya terdapat tanda bahwa lahan tersebut merupakan lahan PSU. Namun tanda tersebut hilang. Kemudian berdiri ruko yang saat ini masih terus berlanjut proses pembangunannya. Masyarakat juga mengaku pembangunan tersebut berdampak pada fasilitas umum yang seharusnya bermanfaat untuk warga seperti posyandu. Kami perwakilan dari warga tetap terkait tentang nota keberatan berdirinya ruko di PSU di Lebak Indah. Setelah memperhatikan hal-hal yang sudah dibangun saat ini, bahwa satu, tidak ada sosialisasi tentang pembangunan ruko. Yang kedua, pembangunan ruko itu menyita atau memakai lahan-lahan yang diperuntukkan itu jalan, kemudian ruang terbuka hijau, termasuk di dalamnya adalah merusak fasilitas yang diberikan pemerintah khususnya posyandu. Itu sudah dirusak. Nah, untuk itu kami atas nama warga mohon ada satu tindakan dari pemerintah maupun DPRD agar
tertib agar diketahui hal-hal yang demikian sehingga tidak terjadi yang kedua kali dan ketiga kali dan sebagainya. Setelah mendapat laporan warga, pihak Komisi 3 DPRD Kota Serang akan menelusuri status lahan tersebut. Menjelaskan banyak karena saya belum melihat juga nih di lapangan seperti apa. Bu, kalau ternyata ada temuan di lapangan, ada nggak sanksi hukum yang akan dilakukan? Oh pasti dong, pasti nanti kita ya bisa di stop dulu sementara untuk pembangunan rukonya. Itu aja. Saya nggak bisa ngomong banyak nih karena saya juga belum melihat nih kondisi di lapangan seperti apa. Rencananya berapa tim yang akan turun hari ini, Bu? Kenapa? Rencananya berapa personil yang turun? Nanti kita Komisi 3 ya, Komisi 3 sama nanti didampingin oleh dinas-dinas terkait. Warga tetap menginginkan agar lokasi tersebut tetap dijadikan sebagai lahan terbuka hijau agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Aril Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Kabupaten Lebak dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk dikelola. Salah satunya batu alam yang biasa diolah untuk dijadikan barang-barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satu lokasi pengolahan batu alam yakni berada di Desa Kandang Sapi, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak. Pemilik usaha pengolahan batu alam ini memulai usahanya setelah melihat batu-batu besar yang berada di daerahnya. Pemilik usaha batu alam bernama Dede Hamdani kemudian mencoba menggali dan memecahkan batu-batu tersebut. Setelah dilihat ternyata kontur batu tersebut mempunyai motif dan warna yang sama dengan batu alam yang biasa digunakan untuk ornamen rumah atau gedung-gedung. Dede kemudian mencoba menawarkan ke sejumlah pengepul batu alam dan tak disangka direspon positif. Mulailah banyak permintaan. Tidak hanya di Banten, namun batu alam juga dipasarkan ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Bahkan saat ini pemasaran dilakukan hingga ke luar negeri seperti ke Singapura, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Amerika. Batu alam asal Lebak juga dipesan untuk dijadikan ornamen di lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut Dede, ada dua motif batu yang sangat diminati, yaitu motif batu templek teyeng yang berwarna kekuningan dan batu tempel black baduy. Untuk harga sendiri dijual di kisaran harga Rp25.000 per meternya untuk batu templek teyeng dan Rp20.000 per meternya untuk batu black baduy. Dalam satu pekan usaha ini mampu menghasilkan omset antara 10 sampai 15 juta rupiah. Kalau penjualan baru batu teyeng ini baru ke Jawa Timur dan Jawa Tengah doang. Sempat saya satu kali ke Bali ya Gus ya. Waktu ke Bali buat pila itu. Jakarta satu kali ya, yang ini yang baru-baru ini ya. Yang udah 1 tahun lebih berjalan kita ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, Jawa Timur dan Jawa Timur itu Pak penjualannya. Kalau kita penjualan seperti standar gini 10.000 saya itu dapat dari modal gitu ya. Alhamdulillah jadi ke labanya gitu segitu per meter. Kalau ini mungkin lebih nih jadi hampir 15 ribuan kan. Kalau yang hitam 10 sampai 12.000. Ini totalnya berapa per bulan omsetnya, Pak? Alhamdulillah seminggu ya, kita mingguan ya. Berjalan 12 jutaan, 10 juta, 12 juta. Dirinya berharap usaha yang dirintisnya dapat terus berkembang dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar. Selain itu, dirinya bercita-cita ke depan untuk mempunyai mesin pengolahan batu. Aril Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.